Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah gitu ya. Artinya ini adalah berita yang hot lagi dan kebetulan saya sedang perjalanan keluar kota lagi. Tapi saya tetap sempatkan untuk membuat konten khususnya yang hot buat Anda semua. Apa itu? Berita tertangkapnya bos DNA Pro yaitu Daniel AB. Benar tertangkap, bukan menyerahkan diri dia. Tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Oke lah, kita lihat beritanya. Di sini Tribun News kemarin memberitakan bahwa sempat masuk daftar red notice bos DNA Pro tertangkap Bareskrim di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, Daniel AB, Daniel Z, dan VV masuk red notice, masuk daftar pencarian orang. Namanya, fotonya sudah disebar ke kepolisian beberapa negara yang mana intinya kalau tertangkap di negara itu mohon dikembalikan ke Indonesia, kira-kira gitu ya. Kan DPO dia. Nah, kita lihatlah beritanya. Bareskrim Polri menangkap bos investasi bodong. Bodong. Dibilang bodong dari tahun lalu, nggak percaya. Investasi bodong robot trading DNA Pro yang bernama Eliazar Daniel Piri alias Daniel AB. Padahal orang yang bernama Daniel itu harusnya seorang yang bersosok anggun gitu ya, sesuai cerita di Alkitab. Tetapi ini malah menjadi bos investasi bodong Ponzi. Oke lah. Dia ditangkap setelah sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO serta red notice. Menarik ya? Ini dikonfirmasi oleh Dirtipideksus Bareskrim yaitu Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Dia membenarkan bahwa tersangka Daniel AB tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Nah, ditangkap pada tanggal 24 April malam ya. Sehingga dia sekarang diperiksa di Bareskrim. Minggu malam dia tertangkap, ya. Di situ Anda lihat juga ada berita dengan warna biru ya, sempat diprotes. Bareskrim kini bantah honor penyanyi Rosa di DNA Pro disita jadi barang bukti. Ini sempat menjadi perdebatan ya. Apakah perlu honor yang sudah diterima oleh Rosa itu disita? Ternyata di sini Bareskrim bantah. Oh enggak, memang harusnya tidak boleh disita karena dia menyanyi secara profesional, dia bukan afiliator, bukan brand ambassador seperti Ivan Gunawan. Ivan Gunawan oke lah, dia jadi brand ambassador mempromosikan. Rasanya Yosi Project Pop juga, rasanya ya, tapi saya belum lihat beritanya, juga tidak harus mengembalikan uangnya. Karena dia diberikan job untuk membuat lagu, bukan sebagai afiliator. Tapi oke lah, itu nanti lagi ya. Lanjut ya. Nah, Bareskrim Polri yang seperti saya katakan sebelumnya bekerja sama dengan Interpol. Ya, kepolisian internasional gitu ya, menerbitkan red notice terhadap 3 tersangka, yaitu yang saya sudah sebutkan, Ferawati alias CVV, ya kan, founder dari apa itu, Sentral kalau saya tidak salah, iya Sentral. Terus kemudian Fauzi alias Daniel Z dan Eliazar Daniel Piri alias Daniel AB, yang merupakan bos DNA Pro yang menjabat sebagai direktur, owner hingga founder. Asik ya, padahal foundernya bukan Daniel sih, ada, cuman nggak usah dibahas sekarang lah ya. Nah, dengan diterbitkan red notice itu, maka surat permintaan polisi bakal diterbitkan kepada aparat hukum di seluruh dunia yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, sekedar informasi bahwa Dirtipideksus Bareskrim Polri telah menangkap 7 orang tersangka sampai sekarang ini, ya kan? Namun masih dicari lagi 5 tersangka, ya. Kan sudah saya sempat bahas juga ya. Nah, sampai saat ini Bareskrim Polri mengamankan dana para member, ya, yang sudah ada di rekening para tersangka tadi, memblokir 27 rekening yang digunakan sebagai sarana menerima transferan dana dari member dan mentransfer profit, bonus serta komisi kepada member. Atas perbuatan itu, pasal yang
dituduhkan atau dipersangkakan terhadap para tersangka ini adalah pasal 106 Junto pasal 24 atau pasal 105 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selain itu pasal 3, pasal 5 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bisa dimiskinkan ini. Aduh. Kita lihat lagi berita dari media yang lain, yaitu Detik News. Di sini dikatakan sebelum ditangkap ternyata bos DNA Pro ini, Daniel AB, sempat bikin video dari luar negeri. Ya, bagi Anda pemain DNA Pro pasti kenal lah ini wajah imut-imut gitu ya. Wajah ITB gitu ya, innocent tapi bastard gitu ya. Dia sempat bikin video dari luar negeri. Apa dia bilang? Kalau dulu-dulu selalu bilang, halo DNA ku. Sekarang diganti, halo DNA ku. Apa kabar? Ganti sekarang, apa kabur? Ya kabur kan dia, kabur gitu, ya. Nih di sini dikatakan bos DNA Pro Daniel AB sebelum ditangkap sempat membuat video diunggah di akun Instagram DNA Pro Official tanggal 23 Maret. 23 Maret. Bulan lalu dong. Iya, bulan lalu. Saya pikir tadi beritanya baru-baru ini, padahal bulan Maret ya. Di situ kalau Anda ingat gitu ya video-video Daniel AB yang selalu membuat apa ya, janji-janji palsu, PHP, pengharapan palsu ya, atau pengharapan pura-pura. Di sini dikatakan tenang, proses withdraw terus berjalan dan terus kami maksimalkan meski berjalan sangat lambat. Familiar kan bahasa ini? Tetapi proses withdraw ini tetap berjalan setiap harinya. Saya terus menjaga agar pihak broker tetap amanah, padahal brokernya abal-abal juga, ya. Tradingnya abal-abal juga. Jadi ini bohong semua ini, tukang tipu gitu ya. Tuti, tukang tipu. Mohon maaf kepada orang-orang yang namanya Tuti. Ini kebetulan aja singkatannya sama. Saya terus menjaga agar pihak broker tetap amanah dan tetap komit dalam menjalankan WD ini, kata Daniel, dikutip dari Instagram resmi DNA Pro Official Selasa lalu, ya. Ada, ya kan? Nah, dalam video itu Daniel menyatakan memang ia bakal segera pulang, kan katanya mau ke Turki, kemudian ke Rusia, ngurus withdraw, ya kan? Dan akan menjaga broker untuk tetap mengembalikan dana. Sesampainya di Indonesia katanya nanti akan ketemu semua founder, tapi nggak ketemu dia, ya. Memang kabur dia, ya kan? Nah, tapi ya dia bilang percayalah kepada kami, withdraw akan terus kami perjuangkan. Bagaimana diperjuangkan orang kabur dia, ya kan? Nah, penangkapan Bareskrim diumumkan Polri hari ini, yaitu kemarin ya, Selasa. Benar dia ditangkap, kata Wisnu Hermawan. Wisnu membenarkan bahwa Daniel AB ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Minggu malam. Jelas. Kemudian apa berita yang ada di ini saya baca nih ya dari akun Instagram Berita Pecah. Berita Pecah. Ini ada demo, ya dia bilang jangan bikin malu nama Daniel, woi ganti nama lah katanya. Di sini ada komunitas nama Daniel Indonesia mendemo sosok 4 sekawan Ponzi. Dulu kan ada yang bilang 4 sekawan anti Ponzi, siapa? Chandra Teja, Pablo Benua, Roy Sakti, Abraham Santosa. Ternyata ini ada 4 sekawan Ponzi, namanya Daniel semua. Iya, jadi yang namanya Daniel demo, nama Daniel tuh bagus gitu, gara-gara lu jadi jelek nih. Nah siapa aja di sini kita lihat nih, ada perkumpulan nama Daniel Indonesia atau Pandai, jadi perkumpulan nama Daniel Indonesia, ya kan? Kapan itu? Kemarin menggelar aksi damai menyampaikan pendapat di depan gedung Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri atau Dukcapil, ya, Jakarta Selatan. Komunitas ini menyampaikan tuntutan kepada 4 sekawan, ya, yang terlibat dalam jaringan bisnis Ponzi untuk segera mengganti identitas nama mereka karena dinilai sudah mencemarkan nama Daniel. Setuju saya, setuju. Diketahui 4 nama sekawan itu adalah Daniel AB yang sudah tertangkap, Daniel C yang sebentar lagi mungkin juga akan tertangkap. Kemudian ada Daniel Hendrata, pendeta yang suka memplesetkan ayat-ayat Alkitab gitu. Ayat Alkitab bilang, pergilah jadikan segala bangsa muridku, sama Daniel Hendrata dirubah, jadikan segala bangsa sultanku untuk mendukung DNA Pro. Dia juga founder ini grup cinta, ya, dan juga sudah dilaporkan. Nggak tahu lah,
kapan di ininya diproses. Yang keempat, Daniel Stefanus Pane. Daniel Stefanus Pane. Namanya Daniel juga, ya. Makanya Daniel ini bikin nama jelek gitu. Orang yang bernama Daniel. Jadi kalau ketemu, nama kamu siapa? Daniel. Oh, Daniel Piri atau Daniel AB atau Daniel Z apa Daniel Pane gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang bernama Daniel demo nih katanya ya, ditemui di lapangan juru bicara komunitas Pandai Daniel Pepen katanya ya, mengatakan kami menuntut 4 sekawan Ponzi, bukan 4 sekawan kami gitu ya, untuk segera mengurus perubahan nama di Dukcapil sesegera mungkin. Jangan lagi pakai nama Daniel, malu-maluin aja soalnya. Namanya Daniel semua gitu, tapi mainannya Ponzi gitu ya. Lebih baik ganti nama, pakai Daniel aja. Daniel itu artinya yang suka menyangkal, denial daripada Daniel ya. Pakai aja lu nama lu, ganti denial, jangan Daniel gitu ya. Nah, tim redaksi Berita Pecah sudah berupaya menghubungi 4 Daniel di atas melalui pesan singkat maupun kontak batin, namun belum mendapatkan respon berarti hingga saat ini. Ya. Jadi seru ya. Jadi seru. Akhirnya apa yang sudah saya bicarakan dari tahun lalu terbukti sudah. Jadi ini sekaligus benar-benar membantahkan argumen bebek-bebek dungu yang mengatakan DNA Pro tidak scam seperti yang dikatakan Daniel AB, DNA Pro tidak MC, akhirnya di MC kan sengaja seperti Fahrenheit ya, karena pemiliknya sama lah ya. Udah ditiru caranya ya. Jadi percayalah ya bahwa ini benar-benar Ponzi. Anda yang masih bilang DNA Pro bukan Ponzi, real trading, orang goblok. Dungu, nggak ada bebek saya nih hari ini ya, karena ada di Jakarta bebek saya, benar-benar bebek dungu yang masih bilang DNA Pro itu real trading, bukan Ponzi, belum scam, benar-benar bebek super dungu. Jadi sadarlah gitu ya. Oke, itu sajalah beritanya. Nah, kita nantikan dalam waktu tidak lama lagi, mungkin segera Daniel Z dan Fei Fei juga akan tertangkap oleh Bareskrim. Demikian berita hot ini, semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan juga tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.